Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ola, saya dari kelas 11I1 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizni, saya dari 11I2. Kami berasal dari Sekolah SMA Kayor Sudarso Batu dan di video kali ini kami akan menjelaskan Alam atau kekayaan alam adalah barang-barang yang terkandung di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam ada dua macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. jenis sumber daya alam dan peta persebarannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dibudidayakan atau dikembangbiakan. Karena dapat dikembangbiakan, sumber daya alam ini bisa dilestarikan atau tidak dapat habis. Contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam lestari secara alami diantaranya yaitu air, tanah, udara, dan matahari. 1. Hewan dapat dikembangbiakan dengan beranak dan bertelur. Sumber daya alam hewan meliputi hewan ternak, unggas, dan ikan. Tumbuhan dikembangbiakan dengan biji, tunas, dan spora. Selain itu juga bisa dengan cangkok, stage, populasi, dan kemudian sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan ikan. Ini dia teman-teman gambar-gambarnya. 3. Matahari merupakan sumber daya alam lestari. Sinar matahari menjadi sumber tenaga bagi makhluk hidup di bumi. Matahari yang menjadi sumber daya alam. Air merupakan sumber daya alam lestari. Air tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus. Air mengalami putaran atau siklus. Semua air di muka bumi mengalami penguapan. Uap air naik ke atas menjadi awan dan berubah menjadi hujan. Gambar di samping adalah contoh gambar yang meresap. Air yang meresap pada tanah. 5. Tanah juga merupakan sumber daya alam lestari. Secara alami, tanah mengalami proses pembentukan mulai lapisan atas sampai lapisan bawah. Pembentukan tanah antara lain humus, pelapukan batu, dan pelapukan material gunung api. 6. Udara adalah sumber daya alam lestari. Di dalam udara terkandung beberapa macam jenis zat atau gas yang sangat diperlukan untuk kehidupan manusia. Hewan dan tumbuhan, manusia dan hewan bernapas mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ke udara. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen ke udara. Peristiwa ini berlangsung terus-menerus dan membentuk siklus udara. B. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang akan habis setelah dipakai. Sebagian besar sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui berupa barang tambang. Barang tambang terdiri atas barang tambang sumber energi, barang tambang logam, dan barang tambang industri. Barang tambang sumber energi. Barang tambang sumber energi meliputi minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi berasal dari gas teknik dan hewan yang telah mati jutaan tahun yang lalu. Tertimbun lumpur dan kubur di bawah tanah atau di dasar laut. Endapan minyak bumi yang ditambang masih berupa lumpur atau minyak mentah. Minyak mentah diangkut ke kilang minyak, diolah menjadi produk bahan bakar dan minyak lumas. Produk bahan bakar diantaranya berupa bensol, aflodor, bensin, minyak tanah, dan solar. Metode pengelolaan berupa pasir, lilin, dan aspal. Badan usaha milik negara mengelola minyak bumi adalah PT Pertamina. B. Gas alam. Pertambangan gas alam biasanya satu lokasi dengan penambangan minyak bumi. Gas alam diolah di kilang minyak menjadi gas LPG atau LPG. Batu bara. Minyak batu bara dan gas alam batu bara juga merupakan sumber daya alam bahan bakar. Batu bara berbentuk dari tumbuhan yang telah mati dan tertimbun tanah selama jutaan tahun. Tumbuhan ini kemudian memarah dan membentuk tanah gambut yang
gersang menjadi batu dan disebut batu bara. Batu bara tua juga disebut dengan kokas. 2. Barang tambang logam. Barang tambang logam diantaranya adalah tembaga, bauksit, besi, timah, emas, perak, nikel, dan mangan. 1. Tembaga adalah logam lunak. Jika dicampur dengan logam timah atau seng menjadi perunggu. 2. Bauksit adalah bahan baku pembuatan aluminium. Aluminium adalah logam yang ringan, kuat, dan tahan karat. 3. Besi adalah bahan logam yang paling banyak digunakan dalam industri. 4. Emas adalah logam mulia yang bernilai tinggi dan mahal harganya. 5. Perak adalah logam yang berwarna putih, tidak mengkilat. 7. Nikel adalah logam mengkilat, tahan karat. 8. Mangan adalah logam yang bersifat mengeraskan. Barang tambang industri. Barang tambang industri antara lain kapur dan asbes. Kapur adalah barang tambang yang terjadi dari pelapukan binatang karang. Asbes adalah barang tambang yang terbentuk serat dan tanah panas. Peta persebaran sumber daya alam. Sumber daya alam yang berupa aneka macam tumbuhan, berjenis-jenis hewan, dan barang-barang tambang tersebar di beberapa daerah. Persebaran sumber daya alam dapat diketahui melalui peta tematik. Perhatikan peta persebaran tumbuhan di bawah ini. Peta provinsi yang mempunyai penghasilan alam. Tumbuhan. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan menghasilkan bahan pangan seperti padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Tanaman padi terdapat hampir di seluruh Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Palawija terdapat di sebagian besar wilayah Indonesia. Sayuran dan buah-buahan terdapat di dataran tinggi seperti Lembang dan Cipanas di Jawa Barat, Batu di Jawa Timur, dan dataran tinggi Karo di Sumatera Utara. 2. Tanaman industri menghasilkan bahan-bahan industri dan perdagangan ekspor. Berikut ini jenis-jenis tanaman industri dan daerah penghasilannya. 1. Tebu terdapat di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 2. Karet terdapat di Palembang, Jambi, dan Riau. 3. Kopi terdapat di Jawa Barat dan Jawa Timur. 4. Teh terdapat di Bandung dan Jawa Barat. 5. Kelapa sawit terdapat di Medan, Pematang Siantar, Jambi, Palembang, dan Lampung. 6. Tembakau terdapat di Deli, Besuki, dan Surakarta. 7. Kopra terdapat di Sulawesi dan Sumatera. Hutan di Indonesia ada terdiri atas 1 jenis tanaman homogen dan ada terdiri atas bermacam-macam tanaman heterogen. Hutan mempunyai banyak manfaat antara lain mencegah banjir dan tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta tempat perlindungan hewan. B. Hewan. Di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan. Hewan liar banyak terdapat di hutan-hutan seperti ular, harimau, kera, gajah, badak, banteng, rusa, orangutan, anoa, dan sebagainya. Selain itu juga banyak hewan yang diternak oleh penduduk. Di antaranya adalah ternak sapi di Boyolali, Jawa Tengah, ternak ayam terdapat di Pangalengan, Bandung, ternak itik alabio di Kalimantan Selatan, peternakan biri-biri terdapat di Pekalongan, peternakan kerbau banyak terdapat di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Ternak kuda Sandelot terdapat di Nusa Tenggara. Peternakan ayam dan itik banyak dikembangkan di daerah pesisir dan pantai. Penduduk pantai juga banyak yang mengusahakan ternak udang dan badeng. Peternakan udang dan badeng menggunakan tambak atau empang. Barang-barang tambang. Barang-barang tambang terdapat di wilayah Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Minyak bumi terdapat di Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Jatim Barat, Kalimantan, Cilacap,
Pangkalan Barandan, Pelaju, Sungai Gerong, Lumai, dan Balikpapan. 2. Batubara terdapat di Banjarnegara, Umbililin, dan Bukit Asam. 3. Tembaga terdapat di Kilokotok, Muara, Sipeng, dan Papua. 4. Besi terdapat di Cilacap dan Kalimantan Tengah. 5. Timah terdapat di Bangka Belitung dan Singkep. 6. Kapur terdapat di Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Jawa Barat. 7. Yodium terdapat di Semarang dan Jawa Timur. 8. Asbes terdapat di Banjarnegara. 9. Marjemet terdapat di Banjarnegara, Tulunggunggung, dan Triangle. 10. Belereng terdapat di Telaga, Todas, Garut, dan Maluku Utara. B. Manfaat dan cara menjaga kelestarian sumber daya alam. 1. Manfaat sumber daya alam. 1. Manfaat sumber daya alam antara lain sebagai berikut. A. Dari hewan ternak, unggas, dan ikan yang dibudidayakan dapat dimanfaatkan seperti berikut ini. 1. Daging, telur, dan ikan digunakan untuk lauk pauk. 2. Susu dan madu untuk minum kesehatan. 3. Kuda dimanfaatkan tenaga untuk menari, cikar, kerbau, dan sapi untuk membajak sawah. 4. Kulit sapi untuk jaket, sepatu, dan tas. Bulu domba untuk kain wol. 5. Dari tumbuhan dan hutan dapat dimanfaatkan seperti berikut. 1. Tumbuhan tanaman pangan digunakan sebagai berikut pokok, misalnya padi, jagung, ketela, dan sagu. 2. Tumbuhan tanaman industri digunakan untuk bahan industri dan perdagangan, misalnya karet untuk industri ban dan sepatu, kapas untuk industri tekstil, kelapa sawit untuk industri minyak goreng, kina untuk obat malaria, kayu untuk industri mebel, tebu untuk industri gula, dan sebagainya. 3. Hutan digunakan untuk mencegah erosi dan banjir, perlindungan hewan dan tumbuhan, serta diambil hasilnya yang berupa kayu, rotan, dan damar. B. Dari tumbuhan dan hutan dapat dimanfaatkan seperti berikut. Air digunakan untuk minum, mandi, memasak, mencuci, mengairi sawah, pembangkitan listrik, dan perikanan. Tanah digunakan untuk lahan pertanian, peternakan, pertambangan, pemukiman, dan sebagainya. Selain itu, tanah juga digunakan untuk industri bata, genteng, dan keramik. Udara digunakan untuk proses pernapasan dan fotosintesis. Selain itu, udara digunakan untuk tenaga, misalnya pada ban sepeda atau mobil, perahu layar, dan sebagainya. Sinar matahari berguna untuk proses fotosintesis, penguapan, dan penerangan. Dengan sinar matahari, hewan, tumbuhan, dan manusia bisa hidup. Dunia menjadi terang. G. Barang-barang tambang memiliki manfaat antara lain sebagai berikut. 1. Minyak bumi dan gas alam digunakan untuk bahan bakar. 2. Batu bara dapat digunakan sebagai bahan bakar, zat pewarna, obat anti kuman, dan pengawet kayu. 3. Tembaga digunakan untuk kabel listrik, perhiasan, dan alat rumah tangga. 4. Bauksit digunakan sebagai bahan baku pembuatan aluminium untuk badan pesawat terbang dan alat rumah tangga. 5. Besi digunakan untuk mesin-mesin, kerangka bangunan, dan alat rumah tangga. 6. Timah dimanfaatkan untuk alat-alat listrik dan bahan pelapis seng. 7. Emas dan perak banyak digunakan untuk perhiasan dan medali. 8. Nikel digunakan untuk pelapis besi atau agar tidak berkarat. C. Menjaga kelestarian sumber daya alam. Beberapa sumber daya alam sangat penting dan perlu dilestarikan agar dapat dimanfaatkan di masa sekarang dan akan datang. Untuk menjaga kelestarian sumber daya alam harus ditangani secara bersama-sama. Menjaga kelestarian sumber daya alam dapat diupayakan sebagai berikut. A. Pelestarian tanah.
upaya untuk menjaga kelestarian tanah di antaranya: 1. Menjaga kesuburan tanah dengan pemupukan, membuat seng kedan untuk mencegah penyikisan tanah, menanam pohon-pohon di tanah yang kosong, dan mencegah terjadinya polusi tanah. B. Pelestarian air. Upaya untuk menjaga pelestarian air antara lain: 1. Memakai air dengan hemat, membuat lubang untuk peresapan air hujan, mengutangkan pada lereng-lereng yang gundul, dan mengelola kembali air limbah industri. C. Pelestarian hutan. Upaya pelestarian hutan yang dapat dilakukan seperti penebangan, memiliki pohon yang tua atau tebang pilih, menanam kembali pada bekas tebangan atau reboisasi, dan mencegah penebangan liar dan pembakaran hutan. Menggunakan barang tambang sehemat mungkin, mendaur ulang barang tambang logam, dan menggunakan bahan pengganti seperti mengganti besi dengan plastik dan mengganti minyak bumi dengan minyak tanah. Sekian dari penjelasan kami. Semoga dengan video ini bermanfaat untuk teman-teman.